Kalian pernah dengar cerita tentang pegawai kantoran biasa yang tiba-tiba jadi kaya raya dalam waktu singkat? Banyak yang bilang itu kerja keras, ada juga yang percaya itu cuma keberuntungan. Tapi, bagaimana kalau aku bilang, ada satu pegawai di Tegal yang memilih jalan lain, jalan yang gak masuk akal, jalan yang penuh teror, dan jalan yang bikin bulu kuduk berdiri. Namanya Budi. Seorang pegawai biasa di sebuah perusahaan distribusi di Tegal. Gajinya pas-pasan, hidupnya juga nggak neko-neko. Tapi semuanya berubah setelah dia menerima sebuah tawaran di tengah malam. Tawaran yang datang dari sosok yang nggak seharusnya ada di dunia ini. Budi sudah bekerja 5 tahun di perusahaan ini, tapi nasibnya begitu-begitu saja. Gajinya habis untuk cicilan motor, kontrakan, dan kebutuhan sehari-hari. Sementara rekan-rekannya yang baru kerja 2 atau 3 tahun sudah bisa beli rumah, gonta-ganti HP mahal, bahkan ada yang sudah punya mobil. Sampai suatu malam, saat dia lembur sendirian di kantor, jam menunjukkan pukul 23.45. Ruangan kantor sudah gelap, hanya ada cahaya dari layar komputer dan lampu neon yang berkedip-kedip di pojokan. Budi merasa ada yang aneh. Udara di ruangan tiba-tiba dingin menusuk. Bulu kuduknya meremang. Lalu, suara itu muncul. "Kamu capek hidup miskin, Budi?" Budi terkejut. Dia menoleh ke belakang, tapi tak ada siapa-siapa. Ruangan kosong. Cuma ada dia di situ. "Siapa?" Suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, layar komputernya berkedip, dan di sana, di layar yang biasanya hanya berisi laporan kerja, muncul sebuah tulisan aneh. "Aku bisa membuatmu kaya. Tapi ada syaratnya." Jantung Budi berdegup kencang. Tangannya berkeringat. Tapi di saat yang sama, ada sesuatu dalam dirinya yang tertarik. Siapa kamu?" tanyanya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, listrik di kantor mati seketika. Dalam gelap, Budi mendengar suara tawa kecil. Bukan tawa manusia, tapi tawa sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dan di pojokan ruangan, dia melihat sepasang mata merah menyala menatapnya. Budi membeku di tempat. Mata merah itu menatapnya tanpa berkedip, menyelipkan teror yang tak bisa dijelaskan. Sekujur tubuhnya terasa kaku, seperti ada sesuatu yang mencengkeram jiwanya. Suara tawa kecil itu terdengar lagi, bergema di ruangan kosong. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Tiba-tiba, lampu berkedip-kedip sebelum akhirnya menyala kembali. Dan di sana, berdiri sosok seorang pria tua berjubah hitam. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan senyumnya, senyum yang tidak seharusnya dimiliki manusia biasa. "Aku bisa membantumu, Budi." Suara pria itu terdengar serak, namun penuh kepastian. Budi menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Siapa kamu?" tanyanya dengan suara hampir berbisik. Pria itu tersenyum lebih lebar. "Seseorang yang bisa mengubah nasibmu. Kamu ingin kaya, bukan? Kamu ingin semua keinginanmu terpenuhi." Budi diam. Kata-kata itu menohok ke dalam hatinya. Tentu saja dia ingin kaya. Dia muak hidup miskin. Muak harus terus bekerja keras tanpa hasil yang sepadan. "Aku hanya butuh satu syarat," lanjut pria itu sambil mendekat. Budi bisa mencium aroma aneh dari tubuhnya, campuran bau tanah basah dan sesuatu yang busuk. "Apa syaratnya?" Budi bertanya, suaranya bergetar. Pria itu mencondongkan tubuhnya. "Aku butuh satu ikatan. Ikatan antara kau dan sesuatu yang akan membantumu. Tak perlu repot, tak perlu usaha. Kau hanya perlu memberinya tempat." Budi mengerutkan kening. "Tempat?" Pria itu mengangguk. "Ya, kau hanya perlu menyiapkan kamar kecil yang gelap di rumahmu. Beri dia tempat untuk tinggal. Itu saja. Setelah itu, uang akan datang dengan sendirinya." Budi mengerjap. Kedengarannya terlalu mudah. "Siapa yang akan tinggal di sana?" Pria itu tidak menjawab. Dia hanya tersenyum, lalu perlahan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, dari balik punggungnya, muncul sesuatu. Sesuatu yang kecil, dengan kulit keabu-abuan, kepala botak, dan mata hitam kosong. Makhluk itu berdiri di samping pria tersebut, tubuhnya bergetar seperti menahan tawa. "Tuyul." Budi terdiam. Keringat dingin membasahi punggungnya. Budi ragu. Tapi pria itu hanya mengulurkan tangannya. "Kau hanya perlu menyetujuinya. Sekali kau terima, tidak ada jalan kembali." Budi menatap tangan itu. Kesempatan untuk kaya, hanya dengan menyiapkan tempat bagi makhluk ini? Pikirannya bercampur aduk. Tapi di dalam hatinya, keinginan untuk memiliki kehidupan lebih baik mengalahkan rasa takutnya. Perlahan, dengan tangan gemetar, Budi menjabat tangan pria itu. Udara di sekitarnya mendadak menjadi lebih berat.
Cahaya lampu kembali berkedip, dan suara tawa kecil itu semakin jelas di telinganya. Kesepakatan telah dibuat. Sejak malam itu, hidup Budi berubah. Bukan karena sesuatu yang langsung terlihat, tapi ada perasaan aneh yang terus menghantuinya. Di dalam rumah kontrakannya yang sempit, dia mulai merasakan kehadiran sesuatu. Udara menjadi lebih dingin, terutama saat malam tiba. Setiap kali dia masuk ke kamar belakang, ruangan kecil yang kini ia kosongkan sesuai perintah pria berjubah hitam, bulunya selalu meremang tanpa alasan. Tapi uang mulai mengalir. 2 hari setelah perjanjian, Budi menemukan segepok uang di dalam laci meja kerjanya. Lembaran 100 ribuan, tertata rapi seperti baru dikeluarkan dari ATM. Dari mana ini, gumamnya, tapi di dalam hatinya dia tahu. Esok harinya, uang itu bertambah lagi. Tak ada yang melihat siapa yang menaruhnya, dan tak ada yang bertanya. Budi mulai menikmati hasil pesugihannya. Dia membeli ponsel baru, membayar utangnya, bahkan diam-diam menyewa rumah lebih besar di daerah yang lebih elit. Tapi ada satu syarat yang harus ia penuhi. Dia tidak boleh bertanya dari mana uang itu berasal. Namun, seperti manusia pada umumnya, rasa penasaran mulai menguasainya. Suatu malam, saat hujan turun deras, Budi terbangun oleh suara kecil. Seperti suara cekikikan, suara anak kecil yang bermain di dalam rumah. Jantungnya berdegup kencang. Dia tahu di rumah ini hanya ada dirinya sendiri. Dengan langkah pelan, dia mengambil senter dan berjalan menuju kamar belakang. Tangannya bergetar saat memutar gagang pintu. Ketika pintu terbuka, kamar itu kosong. Tapi sesuatu terasa berbeda. Udara di dalam lebih dingin dari biasanya, dan ada bau anyir yang samar-samar tercium. Lalu dia melihatnya. Jejak kaki kecil, basah, seperti baru saja keluar dari hujan, mengarah ke kasur tempat tidurnya. Budi tercekat. Dia tidak sendirian di rumah ini. Dan siapapun yang bersamanya, mulai menunjukkan dirinya. Budi mundur perlahan. Tenggorokannya terasa kering, dan tubuhnya terasa berat seolah ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Jejak kaki kecil itu masih terlihat jelas di lantai, basah, dingin, mengarah langsung ke kasurnya. Tiba-tiba, lampu kamar redup. Cahaya berkedip-kedip seperti ada yang mengganggu aliran listrik. Dan di pojok kamar, sesuatu bergerak. Bayangan kecil itu berdiri di sana. Diam. Tak bergerak, tak bersuara. Tapi Budi bisa merasakan tatapan makhluk itu menusuk ke arahnya, meski ia belum bisa melihat wajahnya dengan jelas. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dia ingat pesan pria berjubah hitam itu. Jangan pernah menatap matanya langsung. Jika kau melakukannya, kau tidak akan bisa lepas darinya. Budi menahan napas. Jari-jarinya menggenggam senter dengan erat, tapi dia tak berani mengarahkan cahaya langsung ke sosok itu. Lalu, suara itu kembali terdengar. Hehehe. Budi hampir menjerit. Suara itu begitu dekat, seperti berbisik di telinganya. Tapi dia tahu betul, makhluk itu masih berdiri di pojokan. Perlahan, bayangan itu bergerak. Langkahnya pelan, menyeret kaki kecilnya ke arah kasur Budi. Lantai berdecit, seolah ada sesuatu yang licin di bawah kakinya. Budi menutup matanya rapat-rapat. Dia mencoba mengendalikan napasnya, tapi dadanya terasa semakin sesak. Lalu semuanya hening. Tak ada suara. Tak ada gerakan. Budi menunggu dalam ketakutan, berharap semuanya hanyalah ilusi. Tapi dalam keheningan itu, dia bisa merasakan sesuatu yang merayap di kasurnya. Dan sebelum dia bisa bereaksi, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Tepat di samping wajahnya, sesuatu berbisik. Kamu lihat aku, kan? Budi menjerit dan terpental dari kasur. Dengan napas tersengal, dia menyalakan lampu kamar dengan tangan gemetar. Cahaya memenuhi ruangan, mengusir kegelapan. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya jejak kaki kecil, yang kini mengarah ke pintu keluar. Budi terengah-engah. Ini bukan mimpi. Makhluk itu nyata, dan kini ia tahu bahwa Budi sudah melihatnya. Dan itu berarti, ia tidak akan pergi begitu saja. Sejak malam itu, hidup Budi berubah menjadi mimpi buruk. Awalnya, dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang terjadi hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Tapi semakin dia mengabaikan kejadian aneh di rumahnya, semakin sering gangguan itu terjadi. Setiap malam, dia terbangun oleh suara-suara aneh. Kadang seperti suara benda jatuh, kadang seperti suara kuku kecil menggores lantai. Tapi yang paling membuatnya nyaris kehilangan akal sehat adalah suara tawa kecil itu. Selalu datang sekitar pukul 3 dini hari. Selalu dekat. Dan selalu terasa seperti ada seseorang yang berdiri di sudut kamar, memperhatikannya tidur. Budi mulai kehilangan tidur.
Kantung matanya menghitam. Tubuhnya semakin kurus meskipun uang terus mengalir ke rekeningnya. Dia mencoba tidak peduli, tapi setiap kali dia keluar rumah, dia merasa seperti diikuti. Hingga suatu malam, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Pukul 2.47 dini hari. Budi terbangun karena suara berisik di dapur. Seperti piring-piring yang jatuh, tapi tidak sampai pecah. Dengan enggan, dia bangkit dari kasurnya. Perlahan, dia melangkah keluar kamar, mengintip ke arah dapur. Cahaya lampu temaram, tapi cukup untuk membuatnya melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pintu kulkas terbuka sendiri, dan di lantai dapur, terlihat jejak kaki kecil yang licin, seperti habis menginjak sesuatu yang basah. Budi membeku. Matanya melebar saat menyadari sesuatu. Jejak kaki itu tidak menuju keluar dapur, tapi ke arahnya. Dalam sepersekian detik, lampu dapur berkedip-kedip, dan suara tawa kecil itu terdengar lagi. Hehehe. Tapi kali ini, suara itu tidak berasal dari kejauhan. Suara itu, tepat di belakangnya. Jantung Budi seperti berhenti berdetak. Nafasnya tercekat. Tubuhnya terasa lumpuh. Perlahan, dia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh punggungnya. Jari-jari kecil, menggores kulitnya dengan pelan, seperti sedang bermain-main. Budi ingin lari. Ingin menjerit. Tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Lalu, suara berbisik itu terdengar tepat di telinganya. Aku lapar. Sepersekian detik kemudian, listrik mati total. Rumahnya tenggelam dalam kegelapan. Dan dalam gelap, dia bisa merasakan sesuatu yang sedang merayap ke atas tubuhnya. Dalam kegelapan, Budi merasakan sesuatu bergerak di punggungnya. Jari-jari kecil itu mencengkeram bajunya, merayap naik ke bahunya. Nafasnya tercekat, tubuhnya kaku seperti batu. Lalu, sesuatu berbisik lagi, aku lapar, kasih aku lagi. Tiba-tiba, listrik menyala kembali. Lampu dapur berkedip beberapa kali sebelum akhirnya stabil. Budi terdorong ke depan, hampir jatuh. Napasnya tersengal, dadanya naik turun. Dia menoleh ke belakang dengan gemetar. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, jejak kaki kecil itu masih basah. Budi berlari ke kamar. Dia menutup pintu dengan keras, mengunci dirinya di dalam. Tangannya bergetar saat meraih ponselnya, mencoba menelepon seseorang, siapapun, tapi tidak ada sinyal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia tidak bisa terus seperti ini. Dia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, Budi menemui seorang dukun tua di pinggiran kota Tegal. Lelaki itu hanya diam saat mendengar cerita Budi, sesekali mengangguk pelan. Kau sudah tahu konsekuensinya, kan? Tanya dukun itu akhirnya, suaranya dalam dan berat. Budi menelan ludah. Aku pikir, aku hanya perlu menyiapkan tempat untuk dia. Dukun itu menatapnya tajam. Makhluk itu butuh lebih dari sekadar tempat. Kau harus memberinya makanan. Budi mengerutkan kening. Makanan? Dukun itu menghela napas panjang. Kau pikir uang itu datang dari mana? Budi terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Kau pikir dia mencuri uang begitu saja? Lanjut sang dukun. Tidak. Dia mengambilnya dengan sesuatu yang lebih berharga. Budi mulai merasa pusing. Maksudnya? Dukun itu menatapnya dalam-dalam. Setiap kali dia mencuri uang untukmu, ada energi yang harus dibayar. Kadang hanya keberuntungan orang lain, tapi kadang, nyawa. Budi merinding. Tenggorokannya terasa kering. Nyawa? Dukun itu mengangguk pelan. Kau pernah dengar berita orang-orang yang tiba-tiba jatuh sakit atau kehilangan segalanya tanpa alasan? Bisa jadi mereka korban dari sesuatu yang kau lakukan. Budi merasa mual. Dia mengingat sesuatu. Beberapa minggu lalu, seorang teman kantor yang biasa duduk dekat mejanya tiba-tiba sakit keras. Katanya, dia kehilangan semua uang di rekeningnya tanpa jejak. Apakah itu akibat dari perbuatannya? Dukun itu melanjutkan, kalau dia bilang lapar, artinya dia butuh lebih banyak korban. Kalau kau tak memberinya, maka kau yang akan jadi gantinya. Budi tercekat. Dia harus keluar dari ini. Harus menghentikan semua sebelum terlambat. Malam itu, Budi kembali ke rumah dengan perasaan gelisah. Dia tidak mau menjadi korban. Tapi bagaimana cara menghentikannya? Dia berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka. Air dingin menyentuh kulitnya, sedikit menenangkan pikirannya. Tapi saat dia mengangkat wajah, sesuatu menatapnya dari dalam cermin. Bukan bayangannya sendiri. Tuyul itu. Matanya hitam pekat, mulutnya menyeringai lebar, dan dari sela bibirnya, darah menetes. Budi terbelalak. Tubuhnya membeku. Lalu, makhluk itu berbisik, "Aku sudah memilihmu." Budi terpaku di depan cermin. Wajahnya pucat pasi.
Makhluk itu masih menatapnya dari balik kaca dengan mata hitam kosong dan senyuman mengerikan. Darah menetes perlahan dari bibirnya, jatuh tanpa suara ke dalam bayangan gelap di dalam cermin. "Aku sudah memilihmu." Bisikan itu terdengar jelas, seperti seseorang berbicara langsung di telinganya. Dalam kepanikan, Budi mundur, tubuhnya membentur dinding kamar mandi. Ia memejamkan mata sejenak, berharap semua ini hanya ilusi. Tapi ketika ia membuka mata kembali, tuyul itu sudah tidak ada di dalam cermin. Namun, di belakangnya, sesuatu bergerak. Budi menoleh dengan perlahan, tubuhnya gemetar. Tapi kamar mandi kosong. Sunyi. Hanya suara detak jantungnya sendiri yang terdengar di telinganya. Ia buru-buru keluar dari kamar mandi, menutup pintunya rapat. Dadanya naik turun, nafasnya tersengal. Dia harus menghentikan semua ini. Sekarang juga. Malam itu, Budi menelepon dukun yang ditemuinya siang tadi. Dengan suara putus asa, ia memohon agar dukun itu membantunya. "Aku ingin berhenti. Aku tak mau lagi terlibat dengan pesugihan ini," katanya dengan suara gemetar. Dukun itu terdiam lama sebelum akhirnya berbicara. "Kau terlambat, Budi. Begitu kau membuat perjanjian, kau tak bisa begitu saja mengingkarinya." "Tapi aku tidak tahan. Makhluk itu mulai menerorku." Dukun itu mendesah. "Kalau kau tidak memberinya korban lain, maka kaulah yang akan diambil. Itu hukumannya." Budi mencengkeram rambutnya sendiri. Ini bukan yang ia bayangkan ketika pertama kali mengambil jalan pesugihan ini. Ia mengakhiri telepon dengan rasa putus asa. Pikirannya kacau. Ia tidak ingin menjadi korban berikutnya. Mungkin kalau ia memberikan orang lain, maka ia bisa selamat. Budi menggigit bibirnya. Dadanya sesak. Ia mulai memikirkan seseorang yang bisa dijadikan pengganti. Dan saat itulah, ponselnya tiba-tiba menyala sendiri. Layar yang seharusnya menampilkan wallpaper biasa, kini berubah. Wajah tuyul itu memenuhi seluruh layar. Matanya menatap tajam. Bibirnya bergerak, dan dari ponsel, suara berbisik terdengar, "Aku lapar, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan." Budi menjerit dan melempar ponselnya ke lantai. Tidak ada jalan keluar. Ia harus memilih, menumbalkan orang lain, atau dirinya sendiri yang akan diambil. Budi terduduk di lantai kamarnya, napasnya berat. Ponselnya tergeletak tak jauh dari tangannya, layar masih menyala dengan wajah tuyul yang menatap tajam ke arahnya. "Aku lapar, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan." Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Ia tidak punya pilihan lain. Jika tidak menyerahkan seseorang, maka nyawanya sendiri yang akan diambil. Tapi siapa? Budi memikirkan rekan kerjanya, tetangganya, bahkan keluarganya. Bayangan wajah mereka berkelebat di pikirannya. Tapi semakin lama ia berpikir, semakin ia merasa tenggorokannya tercekat. Bagaimana mungkin ia tega menumbalkan orang lain demi menyelamatkan dirinya sendiri? Air mata mulai menggenang di matanya. Ini bukan yang ia inginkan. Ia hanya ingin kaya, ingin hidup nyaman. Tapi sekarang, ia berada di titik di mana nyawanya sendiri dipertaruhkan. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip. Angin dingin berhembus dari jendela yang tadinya tertutup rapat. Krek! Lantai kamar berbunyi seolah ada sesuatu yang bergerak. Budi membeku. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu bahwa makhluk itu sudah ada di dalam kamarnya. Sebuah suara lirih terdengar dari belakangnya. "Jangan terlalu lama berpikir." Dengan tangan gemetar, Budi meraih ponselnya dan menghubungi satu nama dalam kontaknya, Dika, teman sekantornya yang sering ia ajak berbincang. Panggilan tersambung. "Halo, Bud, malam-malam gini, ada apa?" Suara Dika terdengar mengantuk di seberang sana. Budi menelan ludah. "Dik, gue butuh bantuan? Bisa ke rumah sekarang?" "Hah? Sekarang? Malam-malam gini? Ada apa?" "Ini penting, Dik. Tolong." Suara Budi bergetar, hampir menangis. Dika terdiam sesaat. "Ya udah, gue otu." Budi menutup telepon dan menatap kosong ke depan. Ia telah membuat keputusan. Tuyul itu tertawa kecil di belakangnya. "Bagus, kau sudah tahu caranya." Setengah jam kemudian, Dika tiba di rumah Budi. "Bud, lu kenapa sih? Suara lu tadi kayak orang ketakutan," kata Dika saat masuk ke dalam rumah. Budi berdiri di tengah ruangan, wajahnya pucat. "Dik, maaf." Dika mengerutkan kening. "Maaf? Maksud lo?" Sebelum Dika bisa menyelesaikan kalimatnya, lampu rumah tiba-tiba padam. Seketika, ruangan dipenuhi suara cekikikan mengerikan. "Hehehehe." Dika membeku. "Bud, apa itu?" Budi menutup matanya rapat-rapat. Ia tidak sanggup melihat apa yang akan terjadi. Dika menoleh ke kanan, lalu ke kiri, dan saat ia melihat ke belakang,
Dua mata hitam pekat menatapnya dalam kegelapan. Dika menjerit sekencang-kencangnya. Tapi jeritannya hanya berlangsung beberapa detik sebelum akhirnya terputus, digantikan dengan suara gemeresak aneh, seperti sesuatu yang menghisap sesuatu. Budi tetap menutup matanya. Air mata mengalir di pipinya. Dan saat akhirnya lampu menyala kembali, Dika sudah tidak ada. Tidak ada tubuh. Tidak ada jejak. Hanya ada setumpuk uang pecahan ratusan ribu yang berserakan di lantai. Dan tuyul itu berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan senyum puas. Terima kasih. Budi jatuh terduduk. Ia telah membayar harganya. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini belum selesai. Sekali kau masuk ke dunia pesugihan, kau tidak akan pernah bisa benar-benar keluar. Kecuali, kau menggantikan dirimu dengan orang lain.